pertama yaitu tipe-tipe kegagalan jasa. Secara garis besar, masalah-masalah yang dihadapi setiap perusahaan bisa ditelusuri dari 3 sumber, yaitu yang pertama masalah yang disebabkan oleh perusahaan sendiri, misalnya janji yang berlebihan. Yang kedua, masalah yang disebabkan oleh karyawan, misalnya perlakuan kasar dan tidak sopan. Yang ketiga, yaitu masalah yang disebabkan pelanggan, misalnya tidak teliti membaca instruksi dan petunjuk yang diberikan. Bila perusahaan tak acuh atau justru menerima kekurangan atau kegagalan jasa sebagai bagian dari bisnisnya sehari-hari, maka perusahaan bersangkutan akan mendapatkan masalah besar dan bahkan bisa kehilangan bisnisnya. Respon karyawan terhadap kegagalan jasa berhubungan langsung dengan konsumen atau ketidakpuasan pelanggan. Kegagalan jasa pada umumnya dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, respon karyawan terhadap kegagalan sistem penyampaian. Secara garis besar, kebutuhan dan permintaan pelanggan mencakup respon karyawan terhadap 4 tipe kemungkinan kegagalan jasa berikut ini. Yang pertama yaitu kebutuhan spesial, yang kedua respon karyawan terhadap preferensi pelanggan, yang ketiga yaitu respon karyawan terhadap kesalahan pelanggan, yang keempat yaitu respon karyawan terhadap distributive order berkenaan dengan kemampuan karyawan dalam menenangkan situasi atau menyelesaikan perselisihan antar pelanggan. Yang ketiga ada tindakan karyawan yang tidak tepat dan tidak diharapkan. Tipe ini menyangkut kejadian dan perilaku karyawan yang sama sekali tidak diharapkan pelanggan. Kategori ini terdiri dari 5 macam hal sebagai berikut. Yang pertama ada tingkat perhatian, yang kedua tindakan luar biasa, yang keempat normal kultural, dan yang kelima gestalt, dan yang keenam adverse condition. Materi selanjutnya adalah proses pemulihan jasa. Menurut Ciptono, secara garis besar, aktivitas yang perlu dilakukan dalam rangka pemulihan jasa meliputi respon, informasi, tindakan, dan kompensasi. Untuk respon sendiri berisi tentang pengakuan bahwa telah terjadi masalah atau kegagalan dalam jasa yang ditawarkan. Untuk informasi berisi tentang penjelasan atas kegagalan yang telah terjadi. Untuk tindakan sendiri berisi koreksi atas sebuah kegagalan, kemudian mengambil suatu langkah agar tidak terjadi kegagalan di kemudian hari. Untuk kompensasi dapat berupa pengembalian uang. Proses pemulihan jasa yang efektif terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama adalah identifikasi kegagalan jasa, yang kedua adalah memecahkan masalah pelanggan, yang ketiga adalah mengkomunikasikan dan mengklasifikasikan kegagalan jasa, dan yang keempat adalah mengintegrasikan dan menyempurnakan jasa secara keseluruhan. Untuk mengatasi hambatan dalam kepuasan pelanggan, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dan terbukti efektif untuk perusahaan. Yang pertama adalah menetapkan standar kinerja, yang kedua mengkomunikasikan pentingnya pemulihan jasa, yang ketiga melatih pelanggan mengenai cara penyampaian komplain, dan yang keempat adalah memanfaatkan dukungan teknologi seperti customer center dan internet. Selanjutnya adalah pemecahan masalah pelanggan. Berbagai riset menunjukkan bahwa sebagian besar dari komplain yang dikemukakan menyangkut pengalaman pelanggan yang mereka persepsikan sebagai masalah serius. Oleh sebab itu, bila pelanggan sampai melakukan komplain, mereka sangat mengharapkan tindakan dan perlakuan yang adil. Persepsi mereka terhadap keadilan dibentuk atas dasar penilaian mereka terhadap 3 aspek pemulihan jasa. Yang pertama adalah outcome, yang kedua adalah procedural fairness, dan yang ketiga adalah interaksional. Outcome di sini berkenaan dengan hasil yang diterima pelanggan dari komplain, sedangkan procedural fairness berkenaan dengan kebijakan peraturan dan ketepatan waktu proses komplain. Dan yang ketiga adalah interaksional. Hal ini menyangkut perlakuan interpersonal yang didapatkan selama proses komplain.